Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Jalan Veteran nomor 30 Yogyakarta, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 1 Yogyakarta kembali hadir dengan program podcast Balmon Jogja. Dan edisi kali ini, 20 November 2023, akan membahas seputar peran Inspektorat Jenderal Kominfo dalam membantu perencanaan program anggaran yang efektif dan efisien. Nah, tahun 2023 ini sudah di penghujung tahun ya, dan kita akan memasuki tahun di 2024. Nah, program kerja yang ada ini kita akan menanyakan langsung kepada narasumber yang hadir di kita kali ini, yang terhormat Inspektorat Jenderal Kominfo Dr. Arief Trihardianto AKMDA. Selamat datang Bapak. Selamat datang. Terima kasih. Iya Pak, terima kasih Pak sudah hadir di podcast Balmon Jogja. Dan tentu saja tak lupa juga hadir di studio kali ini Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 1 Yogyakarta, Ibu Enisa Sarjumana. Selamat datang Ibu. Terima kasih. Nah, kita udah kedatangan tamu istimewa ya Bu ya dari Jakarta. Kapan lagi ada waktu Bapak Irjen meluangkan waktu di podcast Balmon Jogja. Nah Pak nih, Kominfo beberapa bulan ini menjadi magnet pemberitaan dan tak bisa dipungkiri nih ya Pak ya. Tentunya Kominfo terus berbenah, baik perencanaan program dan sebagainya. Nah, kira-kira nih Pak, peran Itjen dalam membantu perencanaan program dan anggaran di Satker agar efektif dan efisien itu seperti apa Pak? Baik, terima kasih pemirsa podcast Balmon Kelas 1 Kominfo Yogyakarta ya. Mungkin kalau kita bicara perencanaan ya, hal yang perlu dipahami adalah bahwa perencanaan yang baik itu 50% sudah mencapai hasil dari kegiatannya. Artinya perencanaan itu memang sangat krusial ya, sangat penting dalam tahapan pengelolaan keuangan maupun kegiatan. Nah, dalam proses perencanaan maka kita harus pahami ya bahwa perencanaan itu kan ada stratanya ya, ada tingkatannya. Perencanaan jangka panjang kita punya Renstra ya, kemudian dari Renstra itu kan akan kita rencanakan setiap tahun dalam renja-renja ya, rencana kinerja. Nah tentunya kalau kita bicara perencanaan kegiatan yang efisien dan efektif ya, kalau kita bicara efektif kan berarti kita bicara apa yang akan kita tuju kan, bagaimana kita bisa mencapai target-target. Nah, tentunya yang harus diperhatikan adalah bahwa dalam merencanakan kegiatan itu kita harus align, ya, prinsip alignment, keselarasan antara yang kita rencanakan dengan, ya kalau segini Balmon berarti kan kebijakannya ada di SDPPI kan, Dijen SDPPI. Nah, Dijen SDPPI kebijakan dan targetnya pasti akan merefer ke Renstra Kominfo. Inilah yang namanya alignment, keselarasan. Ini sangat penting. Ya jangan kita ditugasi A oleh SDPPI tapi kita merencanakan B, itu fatal gitu. Nah yang kedua adalah bahwa dalam perencanaan itu selain tadi kita bicara keselarasan tusi kita dengan apa yang kita rencanakan, juga perencanaan itu nantinya kan kita akan turunkan menjadi penganggaran. Ya artinya perencanaan itu juga harus berdasarkan data-data yang akurat gitu. Ya, dan nantinya koridor di dalam penganggarannya jelas bahwa nanti akan ada standar-standar ya, untuk harganya ada standar harganya ya. Untuk volumenya pasti itu akan dilihat aspek kenormalan dengan sumber daya yang kita miliki gitu. Nah kemudian yang berikutnya adalah bagaimana peran Itjen ya. Nah tentu saja Itjen sebagai aparat pengawasan internal pemerintah ya, internal Kominfo, ini juga perlu memastikan bahwa tujuan dari Kominfo kementerian tercapai, yang dimulainya dari perencanaan gitu kan. Jadi memang kita fokus juga untuk mendukung perencanaan yang lebih efisien dan efektif ya. Dengan cara apa? Nah, kalau kita bicara Itjen kan kita melakukan kegiatan insurance ataupun consulting. Jadi kita bisa melakukan assurance dalam konteks kita bisa melakukan review ya atas perencanaan gitu ya. Dan kalau consulting ya teman-teman di unit kerja bisa menanyakan ke kami pada saat proses penyusunan perencanaan supaya tadi asas-asas
alignment, asal ketaatan terhadap aturan itu bisa dijaga. Mungkin itu. Jadi dari awal Ijen sudah masuk di perencanaan, sudah mendampingi, termasuk konsulting tadi itu Pak ya. Yeah. Jadi memang dari awal sudah memantau dan mendampingi dari masing-masing satker yang ingin konsultasi ke Ijen gitu ya Pak ya. Yeah. Nah itu apakah secara formal dilaksanakan atau kita konsultasi secara mandiri gitu Pak biasanya kalau? Nah memang biasanya kan kalau kita bicara pengawasan intern ya, maka tadi kalau yang sifatnya assurance ya, itu biasanya kita lakukan post audit ya, setelah kegiatan itu berlangsung. Kemudian itu bisa kita exercise kegiatannya melalui kewenangan yang dimiliki oleh Ijen. Nah, tapi kalau yang pengawasan sifatnya consulting ya, atau advice itu memang harus ada permintaan ya, permintaan dari unit kerja. Kan nggak mungkin lah kita datang-datang saya mau nggak saya konsultasiin, enggak ya. Jadi kebutuhan ya, sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing unit kerja gitu. Baik Pak, terus kalau dari tadi kan dari perencanaan nih Pak, kalau dari segi pengawasannya nih Pak, bagaimana upaya Ijen supaya pengawasannya nanti pada saat berjalan itu optimal ke masing-masing satker gitu Pak, karena jangan sampai kita kayak ngerasa kita nggak diawasin ya, biasanya ada di akhir atau di akhir tahun aja seperti itu. Nah itu bagaimana pengawasannya Pak? Nah memang ini sesuatu hal yang harus kita atur ya, Nah di dalam dunia audit ya, dalam manajemen risiko itu ada pembagian tentang peran ya, ada yang namanya model 3 lini. Jadi ada lini yang pertama dan kedua itu manajemen itu ranahnya manajemen. Nah Ijen itu ada di ranah lini yang ketiga. Artinya apa? Artinya kalau kita bicara organisasi ya, bicara kementerian, maka lini yang pertama dan kedua juga harus kita bangun. Nah, lini yang pertama dan kedua itu kita bicara manajemen risiko, ya, bicara pengendalian, ya. Kalau lini kedua itu kepatuhan, ya. Nah, baru lini yang ketiga adalah assurance maupun consulting yang dilakukan oleh Ijen. Jadi ya manajemen, ya, lini yang pertama manajemen itu memang harus punya kapasitas juga, harus selalu meningkatkan kapasitas juga. Tidak hanya dalam pelaksanaan tusi teknisnya, tapi juga dalam pengelolaan keuangan. Ya, dengan membangun pengendalian, dengan menerapkan manajemen risiko. Ya, baru kemudian nanti Ijen bisa masuk. Jadi Ijen itu tidak boleh mengambil alih peran dari manajemen, gitu. Nah, Ijen akan mendukung pengembangan tata kelola, pengembangan manajemen risiko maupun pengendalian yang akan diterapkan oleh teman-teman di unit kerja masing-masing. Gitu. Mungkin kalau dari Bangun Jogja Bu Eni, nah sejauh mana nih merasa terbantu dengan peran Ijen yang selama ini setiap tahunnya pemeriksa tuh selalu masuk di UPT, termasuk di Bangun Jogja ya Bu ya, kan setiap tahun selalu ada itu. Itu menurut Ibu apakah peran Ijen sudah maksimal atau mungkin kita terus ibaratnya berkoordinasi itu gimana menurut Ibu sejauh ini? Peran Ijen selama ini dalam mendampingi kami berkaitan dengan penganggaran sudah maksimal. Namun demikian kita harus tetap selalu berkoordinasi dengan Ijen dalam hal berkaitan dengan penganggaran maupun pelaksanaan anggaran. Baik Bu. Nah Pak, belum lama ini kita juga sedang fokus nih Kominfo untuk ke opini WTP ya Pak ya, wajar tanpa pengecualian. Nah gimana nih Pak peran Ijen dalam termasuk dalam tim percepatan WTP ini Pak? Ya, alhamdulillah secara policy ya, secara kebijakan pimpinan kita Pak Menteri sangat concern terhadap bagaimana kita memulihkan dari kondisi sebelumnya ya, untuk kembali ke kondisi sebelumnya lagi yang dimana kita dapat WTP kan, memang kemarin ada badai gitu kan.
Nah, kebijakan itu kan diwujudkan dalam bentuk keputusan dari Pak Menteri untuk membentuk tim percepatan itu ya untuk opini gitu ya. Nah, di situ peran Ijen sebagai quality assurance ya, sebagai quality assurance. Nah, ini menjadi sangat penting dan di dalam surat keputusan tadi ya, keputusan Pak Menteri tadi itu jelas ya bahwa opini itu tanggung jawab semua ya, tanggung jawab semua unit kerja, tidak hanya tanggung jawab sekjen, apalagi tanggung jawab Ijen, enggak, semua unit kerja ya. Makanya di dalam SK tadi dilibatkan tuh unit kerja ya, karena kan yang punya anggaran unit kerja, yang spending unit kerja, yang mempertanggungjawabkan unit kerja kan, ya kan. Makanya itu sudah dibagi-bagi. Nah, kami di Ijen kemarin juga sudah mendiskusikan ya dengan teman-teman di Kesekjenan. Kita mengidentifikasi apa yang pertama ya, tentunya tindak lanjut yang sudah kita lakukan atas rekomendasi temuan BPK tahun sebelumnya. Itu menurut saya itu memang saya dorong ya, kami dorong lah di Ijen supaya apa? Supaya menunjukkan pada BPK bahwa kita komitmen untuk memperbaiki yang dulu dikasih catatan gitu. Dan alhamdulillah itu sudah kita lakukan ya, walaupun mungkin tingkatannya ada yang sudah selesai, ada yang masih dalam proses, tapi itu ada on the track lah gitu. Yang kedua, kita mengidentifikasi resiko-resiko untuk kegiatan-kegiatan yang mungkin akan menimbulkan pertanyaan oleh BPK nantinya, ya, khususnya pekerjaan-pekerjaan yang nggak selesai di akhir tahun ini gitu. Ya, jadi kami mengidentifikasi pekerjaan-pekerjaan apa aja yang kita pandang ya berisiko cukup tinggi untuk nantinya quote and quote ya menjadi catatan BPK. Untuk kita coba punya waktu sampai dengan akhir tahun ini ya, nanti penyusunan laporan keuangannya sampai dengan Februari ya, untuk kita bisa memastikan akuntabilitasnya kita perkuat gitu. Nah, juga untuk proyek-proyek atau kegiatan-kegiatan yang akan kita gunakan PMK 109 ya, kita lanjutkan pengerjaannya sampai 3 bulan ke depan. Nah, itu juga kita pastikan pekerjaan yang kita akan teruskan itu sesuai ya dengan kriterianya gitu. Nah, itu ya, nah, kemudian secara organisasi kami juga sudah berkomunikasi ya dengan teman-teman di BPK. Intinya kita memfeeding informasi ya. Kebetulan kemarin saya dengan Dirut Bakti beraudiensi dengan utamanya di BPK, memfeeding informasi aja bahwa tadi yang pertama bahwa kita sudah menindaklanjuti temuan-temuan BPK yang catatan-catatan tadi dengan penguatan pengendalian gitu. Intinya untuk memastikan bahwa nantinya, katakanlah kalau kita bicara BTS ya, BTS itu kita sekarang sudah punya data berapa jumlah yang sudah terbangun, berapa yang sudah on air, di mana lokasinya gitu ya, dan berapa jumlah yang belum terbangun karena kondisi yang tidak memungkinkan ya, kondisi keamanan, kondisi kahar gitu. Nah, mudah-mudahan upaya-upaya seperti itu akan bisa memperbaiki kualitas dari laporan keuangan kita. Ya, kita bersama-sama lah berupaya dan berdoa supaya laporan keuangan tahun 2023 ini mendapatkan opini yang bagus ya, BTP. Ya. Ya, kalau untuk sampai ke tingkat satker Pak, apa yang bisa kita lakukan untuk mensupport dalam percepatan ini Pak, BTP ini Pak? Ya, sebenarnya kan sama ya, Satgas juga harus mengidentifikasi pos-pos kegiatan yang quote and quote yang mungkin berisiko gitu, berisiko dalam konteks tadi ya, mungkin
fisik pekerjaannya, apakah harus selesai 31 Desember, ya, apakah akan menggunakan PMK 109, ya. Kemudian juga pertanggungjawaban kegiatan yang sudah kita lakukan, gitu. Seperti saya sampaikan tadi bahwa yang tahu itu ya lini yang pertama, pihak manajemen gitu, pihak kerja gitu. Ya sekarang mulailah dipilah-pilah kan. Mungkin ingat, oh dulu kok kita mengerjakan sesuatu agak abu-abu nih, gitu kan. Nah, apakah pertanggungjawabannya udah tepat belum? Gitu. Nah, nanti kan masih ada waktu nih. Mungkin nanti bisa dikonsultasikan ke kami, gitu, ke tim. Termasuk tadi ya Pak ya, dalam perencanaan program, kemudian penggunaan anggaran tuh kalau bisa efektif dan efisien mungkin gitu ya Pak. Jadi salah satu upaya untuk mempercepat kembali ke WTP lagi ya Pak ya. Dan ini terakhir nih Pak, mungkin Bapak ingin menyampaikan kepada seluruh Satker di Kominfo gimana tahun 2024 ke depan supaya berjalan efektif dan efisien program dan anggarannya Pak. Ya, kalau kita bicara penggunaan anggaran, ya, ini kan kita masuk ke ranah pengelolaan keuangan, ya. Pengelolaan keuangan itu sudah ada yang ngatur dari Kementerian Keuangan, ya. Dan apa yang kita lakukan itu sebenarnya kita menjalankan suatu peraturan. Artinya compliance menjadi hal yang sangat penting. Ya, bagaimana kita comply, yang kita lakukan itu comply itu sesuai berarti ya dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Itu aja prinsipnya. Oke, kita catat, kita garis bawahi apa yang kita lakukan harus sesuai dengan peraturan, intinya seperti itu ya Pak ya. Oke, dan sebelum ditutup mungkin Ibu mau menyampaikan pantun atau gimana sebelum kita tutup podcast kita kali ini Bu? Bapak minta cakepnya ya Pak ya. Mungkin perlu kami sampaikan Pak Irjen bahwa Balmon kelas 1 Yogyakarta ini sudah membangun zona integritas dan kita tetap akan membangun zona integritas sampai dengan nanti kita bisa mendapat predikat WBK. Untuk itu saya ingin memberi pantun, pergi ke pasar membeli tas. Cakep. Agar cepat lewat jalan pintas. Cakep. Kita terus mendukung integritas dan tetap menjaga profesionalitas. Mantap. Terima kasih juga Bapak Arif yang sudah hadir, Bapak Irjen dan Ibu Kabamon yang sudah menemani Bapak Irjen di podcast kali ini. Dan saya Lisa mau pamit undur dulu. Dan demikianlah episode podcast kali ini. Kita jumpa lagi di episode berikutnya. Dan jangan lupa untuk terus menyimak sosmed Balmon Jogja. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Balmon Jogja. Sigap.